Yo kalian semua, bersama saya lagi Profesor Y, dan kali ini kita akan membahas segmen spesial bulan Ramadan, yaitu menjadi lebih baik di bulan Ramadan 2020 ini. Dan di video sebelumnya saya sudah membahas tentang 5 sukses Ramadan. Ada 3 ya. Yang pertama adalah bagaimana kalian bisa sukses puasanya, bagaimana kalian bisa sukses dalam baca Al-Quran, dan bagaimana kalian bisa sukses dalam terawih ya, dalam terawih. Nah, tiga sukses itu. Dan yang ketiga adalah ketika dalam bulan Ramadan kita harus sukses dalam menunaikan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Oke, baiklah. Yang namanya zakat ini adalah sebuah pemberian sodakoh atau derma yang di situ diberikan kepada orang-orang miskin untuk membersihkan harta kita. Jadi kan kita memiliki sebuah harta ya, dan di situ harta-harta itu pasti ada sedikit-sedikit kotoran lah. Kalau di bahasa kasarnya itu ada kotorannya harta itu. Seperti kalau kalian di situ menyembelih ayam, pasti ada bagian-bagian yang di situ bisa kalian buang, seperti bulu atau apa lagi, tai dan lain sebagainya. Pasti ada kalian yang dibuang dong. Dan ya seperti itulah, ada yang dibuang. Nah, sama seperti harta kalian itu juga memiliki kotoran-kotoran yang di situ merupakan hak dari orang-orang lain ya. Meskipun sesuci apapun kalian, harta kalian itu memiliki kotoran-kotoran tersebut. Nah, zakat fitrah ini merupakan kewajiban dari setiap orang Islam. Setiap yang di situ bernafas di bulan Ramadan wajib mengeluarkan zakat fitrah. Meskipun di situ kalian memiliki bayi yang baru lahir, ketika pagi hari sebelum sholat Id itu juga wajib zakat fitrah karena dia bernafas ya seperti itu juga wajib di zakat fitrahkan. Nah, ini di sini sebagai seorang muslim ya, karena zakat fitrah sendiri itu juga merupakan salah satu dari rukun Islam, di mana ketika salah satu rukun Islam itu gak dijalankan, entah itu karena lupa atau karena meremehkan atau dan lain sebagainya, ya Islamnya batal. Sama seperti sholat, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan nah itu kan rukun Islam. Jadi sebagai seorang muslim kita juga harus di situ memprioritaskan ini. Selama 30 hari ini kita harus menyiapkan apa yang disebut dengan zakat ini. Nah, apa sih yang perlu dibersihkan dari dari harta kita itu? Enggak banyak-banyak juga. Yang perlu kalian siapkan adalah 1 sok dari bahan makanan pokok yang rata-rata kalian makan setiap hari. Jadi kalau kalian setiap hari makannya beras, ya berarti 1 sok beras itu biasanya sekitar 2,7 kilo. Dan sok ini itu ukurannya ukuran volume ya, ukuran takaran, bukan ukuran berat. Jadi kalau beras itu sendiri 2,7 kilo, dan kalau gandum berarti nanti kiloannya itu beda. Kalau kalian di situ makannya itu makan gandum, atau ada yang makannya itu setiap hari makan roti, ya pakai roti, atau makan sagu, ya pakai sagu, atau makan telo, ya apa telo, ubi, pakai ubi. Intinya apa yang kalian makan sehari-hari, ya itu yang kalian zakatkan, dan itu sebanyak 1 sok. Dan sekali lagi, kesuksesan ini, sukses untuk zakat ini, itu juga akan merubah kalian ketika kalian melakukannya dengan sangat, ya seperti puasa dapat merubah kalian ketika kalian melakukannya dengan cara-cara tertentu dan menyadari bahwa puasa itu dapat merubah diri kalian. Zakat itu juga sama. Zakat ini bisa merubah diri kalian ketika kalian di situ melakukannya dengan ikhlas, dengan niat untuk ikhlas. Nah, itu adalah hikmah. Apa sih hikmah dari zakat ini? Ketika kalian di situ bisa mencari hikmah dari zakat ini di dalam diri kalian, sehingga ketika kalian mengeluarkan zakat itu dengan ikhlas karena kalian mengetahui hikmahnya, itu lebih baik daripada kalian hanya sekedar menyetor karena nggak mau dimarahin orang tua, atau mungkin karena sudah tercatat
diambil dan kalian nggak mau kehilangan status di sosial dan lain sebagainya. Kalau alasan-alasan sepele semacam itu kalian mengeluarkan zakat, mungkin zakat-zakat yang itu tidak akan bisa mensucikan diri kalian, tidak akan bisa merubah diri kalian. Tetapi ketika kalian mengetahui apa hikmah dari zakat ini, mungkin saja kalian bisa merubah diri kalian. Yang pertama, hikmah dari zakat ini adalah sebagai sarana mengurangi kesenjangan sosial. Nah, jadi supaya di situ orang-orang miskin dan orang-orang kaya tidak terpisahkan oleh jurang harta. Meskipun mungkin 2,7 kilo tidak akan memberatkan bagi orang-orang kaya, ya kan 2,7 kilo kalau kalian memiliki beras sudah 1 lumbung, 2,7 kilo nggak kerasa. Tetapi ini mampu untuk mengurangi gap atau kesenjangan antara kaum miskin dan kaum kaya. Sehingga orang-orang kaya ini yang mungkin biasanya sehari-harinya itu pelit, ya orang kaya sehari-harinya itu mungkin terlalu sibuk sehingga mungkin nggak sempat untuk berderma, nggak sempat untuk memberi makan kepada orang miskin, ya dan lain sebagainya. Itu bisa kita di situ melakukan sosialisasi zakat, dan karena zakat ini sifatnya wajib, maka orang-orang kaya ini tuh bisa bersosialisasi dengan orang-orang miskin ini. Karena mereka telah berderma kepada orang-orang miskin ini. Nah, itu yang pertama adalah mengurangi kesenjangan sosial. Yang kedua, ketika zakat itu kalian lakukan dengan ikhlas, niat ikhlas, itu akan membersihkan harta kalian dan juga akan membersihkan diri kalian dari sifat-sifat negatif. Sama seperti berpuasa. Berpuasa kita dituntut untuk menahan hawa nafsu. Dan di situ ada hikmah dari berpuasa, bahwa di situ kita dapat merasakan bahwa penderitaan orang-orang yang di situ tidak makan dan tidak minum. Bukan tidak makan tidak minum, mereka tidak memiliki pilihan untuk makan dan minum. Kalau orang-orang kaya, mereka ketika tidak berpuasa mereka memiliki pilihan untuk makan dan minum. Tetapi ketika orang itu miskin, mereka tidak memiliki pilihan. Meskipun mereka itu nggak puasa, mereka nggak bisa memiliki pilihan untuk makan dan minum. Nah, saat puasa kan kita, hikmahnya adalah untuk kita merasakan penderitaan orang-orang yang seperti itu, yang mengkat pilihan kita sehingga kita menjadi tidak makan dan tidak minum. Nah, zakat juga seperti itu. Dengan kita memberi dan kita bisa berempati kepada orang-orang miskin, lalu itu semua didasari dengan niat yang ikhlas, pasti itu akan membangkitkan perasaan kita, perasaan positif kita, bahwa ya mungkin tentang bersyukurnya kita, bahwa kita setiap hari di selain bulan Ramadan itu tidak diberikan musibah atau cobaan yang seperti itu, sehingga kita tidak kekurangan dalam makanan. Dan kemudian sikap-sikap positif tersebut di atas tersebut, yaitu bersyukur tadi, itu mampu untuk mendorong kita untuk lebih membantu kepada sesama. Nah, itu adalah hikmah yang kedua. Ketika kalian di situ melakukannya dengan benar, kalian pasti akan membangkitkan sikap-sikap positif dalam diri kalian. Dan yang ketiga adalah zakat itu mampu untuk membersihkan harta, sehingga harta kita itu bisa dipenuhi oleh kebarokahan. Ingat bahwa kebarokahan itu tidak dinilai dari banyaknya harta. Harta yang banyak tapi tidak barokah itu ada. Tetapi ya, kebarokahan tidak dinilai dari banyaknya harta. Dan ketika kita di situ menyadari bahwa yang namanya zakat itu membersihkan harta, kita di situ dapat berpikir dan menganggap bahwa setelah kita menunaikan zakat, maka harta kita itu barokah. Karena ketika nggak namanya harta itu kan juga titipan. Ketika dia itu gak barokah, maka harta itu akan lebih mendekatkan diri seseorang kepada hal-hal yang negatif. Mungkin banyak uang dipakai untuk mabuk-mabukan, dipakai untuk clubbing, dipakai untuk apalagi untuk menipu orang lain dan lain sebagainya. Dan itu ke arah yang merusak dirinya sendiri. Itu adalah harta yang tidak barokah. Ketika kita mampu untuk menunaikan zakat dan di situ ikhlas, maka kita di situ berharap bahwa harta kita itu yang diberi barokah itu sudah menjadi barokah, sehingga kita akan berusaha untuk memanfaatkan harta kita untuk sesuatu yang baik di kemudian hari. Nah, seperti itu. Itu adalah hikmah dari zakat.
Oke, mungkin untuk video kali ini kita cukupi sampai di sini dulu. Di video kali ini kalian belajar tentang hikmah dari zakat fitrah dan bagaimana cara kalian di situ membuat diri kalian lebih baik dengan mempelajari hikmah tersebut dan mengimplementasikannya, menerapkannya kepada kehidupan kalian saat nanti kalian mengeluarkan zakat fitrah. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel ini Mestik Sukses, dan mungkin jangan lupa juga kalian bisa membaca artikel-artikel dari web mestisukses.com untuk lebih lengkapnya lagi, lebih terstrukturnya lagi tentang omongan-omongan seperti ini. Dan kalau kalian di situ sudah menemukan Spotify untuk mendengarkan podcast, kalian juga bisa mendengarkan podcast Mesti Dengar untuk mendapatkan inspirasi yang lain dari Profesor W. Oke, terima kasih kalian semua sudah mendengarkan. Selamat menunaikan ibadah puasa dan sampai jumpa.